Banyak sekali narasi-narasi yang dibangun di luar sana. Kalau nanti tidak percaya, admin akan memunculkan sebuah cuplikan video yang mengharam-haramkan ketika ada anak cucu yang datang ke rumah leluhur, yang datang ke situs-situs peninggalan leluhur. Ya. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0.0. Ada sebuah konten yang menceritakan, jadi seolah-olah banyak narasi ini yang mengharam-haramkan kalau kita pergi ke candi apapun itu ya, terutama ya umat muslim ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kaum muslimin, supaya tidak pergi ke Candi Borobudur, tidak pergi ke Candi Prambanan. Intinya kalau muslim itu datang gitu ya ke tempat peribadatan umat Hindu, umat Buddha, berarti mereka menyetujui gitu. Yang artinya tidak lain, kata lainnya adalah mereka menyetujui kesesatan, kan seperti itu. Dan dalam hal ini kalau kita lihat, MUI yang harusnya melindungi toleransi juga tidak mengatakan apa-apa, diam saja kalau hal seperti ini itu ada gitu ya. Hal tentang mengharam-haramkan budaya Indonesia, MUI itu diem aja gitu. Jadi MUI ini benar-benar boneka lah, tergantung pesanan dari yang membutuhkan fatwa tersebut gitu. Kalau fatwa ini tidak dibutuhkan atau tidak menguntungkan, ya sudah, MUI itu tidak akan turun atau membuat fatwa tersebut gitu. Ya, hal ini tentu saja membuat permasalahan itu menjadi rumit ya, karena kepentingan dari kepentingannya adalah money atau uang lah. Nah, fatwa tersebut membutuhkan dari sisi yang membutuhkan fatwa tersebut. Kalau kita lihat tentang kebudayaan Indonesia, artinya kita menghargai perilaku nenek moyang kita ya teman-teman. Misalnya saja Candi Borobudur atau Prambanan, ini adalah masterpiece atau karya agung dari nenek moyang kita gitu, yang tidak dimiliki oleh bangsa manapun gitu. Ya kalau kemiripan tentang candi ini mungkin ada ya di Thailand, di Kamboja gitu ya. Tapi kan porsinya atau daya seninya, daya pikatnya kalau dibandingkan dengan Borobudur, Prambanan, nah ini jauh lebih cantik lah Borobudur dan Prambanan ini. Dan itu tidak mudah pada saat itu membuat bangunan seperti itu, yang hanya batu disusun dengan saling mengunci atau interlock gitu ya, yang dulu juga banyak yang memprediksi kalau itu ditempel dengan telur, ya nggak mungkin lah telur buat nempel, karena itu ada sistem saling menguncinya gitu. Nah, ini peradaban yang sudahlah sangat maju di masa itu gitu ya, di abad ke-7, di abad ke-8 itu bangsa lain belum begitu, kita sudah maju gitu. Dan ini adalah salah satu kontrol atau mengenal kepada ketuhanan, yang tentu saja persepsi tentang Tuhan itu bukan masalah di Al-Quran atau hadis, tapi berbagai macam kitab itu juga memberikan petunjuk tentang ketuhanan, cuman dalam persepsi yang berbeda. Kalau kita sadar ya, yang menciptakan orang Islam itu, kemudian orang Hindu, orang Buddha, ini adalah satu Tuhan, ngapain kita ributin gitu loh. Yang sebetulnya ini adalah masalah sensitif dan memancing emosi
para pengikut-pengikut agama lainnya. Menurut saja ini apa namanya, kalau dipikir-pikir tuh narasi-narasi yang dibuat ini sifatnya jadi provokatif gitu. Seakan-akan kita harus menjauhi budaya yang telah dibangun oleh nenek moyang kita, yang sebetulnya itu adalah menunjukkan peradaban-peradaban yang telah maju di masa itu ya. Di masa abad ke-7, abad ke-8 itu peradaban Indonesia atau Nusantara itu sudahlah maju dengan teknik pembuatan candi yang tentu saja kalau kita lihat Borobudur gitu dari atas itu berbentuk simetris. Bagaimana dan caranya tuh gimana, alat ukurnya yang dipakai apa, kemudian batu-batu yang sudah diukir, ditumpuk gitu ya, itu gimana cara menyusunnya gitu loh. Waktu sebelum disusun, waktu masih di bawah, dipahat gitu. Ini kan dibentuk dulu di bawah, terus diangkatnya pakai apa gitu ya. Yang jelas belum pakai kren gitu, karena pada saat itu belum ada juga kren gitu kan. Pasti ini membutuhkan teknologi yang tinggi pada saat itu. Nggak yang seperti kita bayangkan ya, kisah legenda gitu ya. Kisah legenda itu artinya misalnya Candi Prambanan gitu ya, itu dibangun dengan satu malam gitu oleh Bandung Bondowoso karena ingin menikahi Roro Jongrang, kemudian Roro Jongrang mengeluarkan syarat itu. Nah ini kan cerita legenda istilahnya, bukan cerita yang sesungguhnya gitu. Kalau cerita yang sesungguhnya tentu saja ini dibangun oleh peradaban dengan teknis arsitek pada saat itu yang sudah maju. Kalau sampai kita disuruh membenci tentang budaya ya, kita sendiri karena mengharam-haramkan tadi, otomatis kan jadi apa ya, orang kalau udah dibilang haram gitu, seperti babi itu haram gitu, kita tuh jadi alergi gitu. Begitu lihat daging babi aja, walaupun kita nggak makan, atau mendengar katanya, atau melihat gambarnya, atau melihat di video gitu ya, itu ada unsur-unsur jijik atau geli atau alergi. Nah, ini yang membahayakan bagi umat Islam gitu loh. Terutama umat Nusantara yang Islam gitu. Yang mereka seharusnya nggak perlu mengenal kata-kata haram mengunjungi candi. Baik teman-teman, kita ambil kesimpulan gitu. Yang pertama adalah narasi-narasi yang seperti ini sebetulnya akan menghilangkan atau merusak budaya atau menjauhkan kita dari budaya-budaya Nusantara yang telah dibangun oleh nenek moyang kita dengan peradaban-peradaban yang tinggi pada zamannya. Nah, tentu saja hal-hal seperti ini ya harus kita lawan gitu loh. Harus kita lawan ya dengan cara apa ya, kita menghargai budaya tersebut, menghargai agama nenek moyang kita gitu ya. Jadi jangan semua fatwa atau pendapat yang dikeluarkan oleh pendakwah itu ditelan mentah-mentah. Dan terbukti gitu ya, yang ngikutin orang-orang kayak gini, Islam-Islam yang kayak gini itu sedikit gitu. Jadi pagi tidak menuduh kalau ini semua Islam, itu tidak. Jadi sebagian atau sebagian sekte dari Islam itu seperti itu. Jadi ingin merusak budaya gitu. Sebetulnya tujuannya apa sih? Tujuannya adalah satu kalau menurut Socrates. Jadi ingin merusak bangsa. Jadi kalau ingin merusak bangsa itu, yang pertama pudarkan sejarahnya, kemudian habisi budayanya. Nah itu filosofi yang dikeluarkan oleh Socrates gitu. Yang dimana ini sudah difikirkan itu sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi sebelum itu juga ada perusakan-perusakan budaya atau perusakan-perusakan sebuah bangsa di tempat yang lain. Makanya timbullah filosofi atau filsafat, pernyataan dari Socrates menyatakan hal tersebut. Menurut Pak Yud ini cukup sekian dan terima kasih.